Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya bawakan kepada saudara serial yang kedua daripada Beyond Expectation, yaitu melampaui pengharapan kita. Tuhan kita bukan hanya mau memberikan apa yang engkau harapkan. Sering sekali kita dibingungkan dengan ayat yang berkata bahwa Tuhan tidak mau memberikannya kepadamu karena engkau yang kau minta, kau harapkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa saudara di sini belajar mengenal hati Tuhan. Saya percaya setiap hari dalam hidup kita, kita semakin menyelaraskan kerinduan dan keinginan hati kita untuk Tuhan. Saya percaya di hati kecil kita ini tidak ada satupun keinginan untuk melawan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan pada saudara, dengarkan, berharaplah, mintalah, berdoalah, perjuangkanlah, imanilah, syafaatkanlah. Amin. Dan kalaupun yang kau harapkan itu sudah baik, percayalah bahwa Tuhan mau memberikan lebih baik lagi daripada apa yang kau harapkan. Jangan sampai teologi orang-orang yang mengancam engkau membuat engkau tidak mau berharap pada Tuhan lagi. Nanti saya kecewa, saya harapkan aku jadi orang kaya, ternyata aku tidak kaya. Sayang, Yesus Kristus sudah menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya Anda dan saya juga beroleh berkat-berkat Abraham. Amin. Yesus Kristus sudah jadi miskin, dan kalau kita miskin artinya kita tidak menghargai pemberian Tuhan. Kita tidak menghargai usahanya. Kita tidak mau menerima. Dia sudah berikan, terima dalam nama Yesus. Saya berdoa akhir tahun ini dalam nama Yesus engkau jauh lebih diberkati daripada pada awal tahun. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Di tengah perjalanan hidup kita, ada yang memberitahukan pada kita engkau gak sanggup. Ada yang memberitahukan pada kita engkau telanjang, engkau gak punya apa-apa. Ada yang memberitahukan kepada kita engkau tidak mampu, gak ada orang yang suka padamu. Ada yang memberitahukan pada kita gak ada yang baik padamu. Oh, kau boleh berusaha tapi engkau tidak akan mendapatkannya, dia katakan. Ada yang memberitahukan pada kita ada yang lebih hebat daripada kita dan kita tidak bisa melawannya. Sayang, itu sebabnya sekarang ini banyak orang dewasa yang melepaskan pengharapannya. Dia lepaskan cita-citanya. Dia lepaskan impiannya. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Tuhan kita masih ingat impianmu. Satu ketika Tuhan memberikan impian kepada seorang anak muda namanya Yusuf. Dia memang kurang bijaksana. Dia memang bangga dan mungkin dia juga sombong. Dan dia memamerkan impiannya kepada orang yang tidak tepat. Orang-orang tidak mengerti kenapa. Karena memang bukan itu impian yang diberikan Tuhan pada mereka. Tuhan berikan itu padamu. Itu sebabnya orang tidak mengerti tentang apa impian yang diberikan Tuhan padamu. Engkau tidak perlu memperkatakan pada orang yang gak ngerti. Yusuf, saudara, memberitahukan pada orang-orang yang gak ngerti. Itu sebabnya mereka menyiksa Yusuf. Dan kemudian banyak tekanan datang. Dia tidak dihargai, dijual. Harga dirinya hancur-hancuran. Dia sampai di satu tempat dia kerja baik, tetapi jadi fitnah. Lemparkan lagi ke penjara, sampai penjara. Dia meminta ingatlah aku, tapi dia dilupakan. Lalu kemudian apa yang jadi? Dia sudah lupakan impian yang dari Tuhan. Dia pikir disitulah tempat dia selama-lamanya. Dan Alkitab berkata, saudara, dia tidak mencukur janggutnya lagi. Dia berpikir disinilah tempatku. Aku tidak akan keluar lagi. Dia sudah lupa. Tapi Tuhan tidak lupa. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan mengerjakan di luar sana satu kondisi di mana hanya Yusuf yang bisa memenuhinya. Tetapi Tuhan Yesus baik. Dia kerjakan satu kondisi di mana orang yang bisa memenuhinya
Hanya satu orang. Dan orang itu adalah engkau dan saya. Ada satu tempat di mana ahli-ahli Mesir tidak bisa menjawabnya. Di mana ahli nujum Mesir, semua orang dengan kuasa kegelapan pun tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena tempat itu hanya bisa dipenuhi oleh, sebutkan namamu, Gideon Munte. Haleluya. Saya mau tanya, adakah kau tahu bahwa ada tempatmu di dunia ini? Sekali lagi, karena belum semuanya mengerti, saya mau tanya bahwa adakah engkau sadar bahwa Tuhan menyediakan tempat-tempat yang baik bagimu di dunia ini? Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling keras untuk Tuhan. Engkau mungkin sudah melupakannya, tapi Tuhan sedang mengerjakannya. Dan hari ini saya bawakan kepadamu, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengembalikan harapan yang hilang bagi anak-anaknya. Yang sukacita boleh katakan haleluya. Tuhan kita mengembalikan harapan kita yang hilang. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Kalau saudara lihat, ada dua kelompok orang di dunia ini yang menyertai selalu. Kita baca ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara, ada orang yang berbondong-bondong mengikuti sumber mukjizat, tapi ada orang yang berbondong-bondong untuk menyampaikan rasa simpati. Dan dari situ saya selalu bawa kepadamu apa yang kau kejar. Kalau engkau mengejar simpati manusia, maka engkau tidak akan dapat mukjizat. Kalau engkau mengejar mukjizat, maka engkau harus tempatkan dirimu pada kerumunan yang benar, pada tempat yang benar. Dengarkan baik-baik. Kerumunan orang-orang yang bersama Yesus akan melihat mukjizat. Tapi kerumunan orang-orang yang mengiringi janda itu akan sampai pada tempat peristirahatan terakhir. Ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu, semua berkata, Tuhan lihatlah saya. Dalam nama Yesus Tuhan memperhatikan kita semua, amin. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya satu perkataan yang sangat indah, jangan menangis. Hari ini firman Tuhan pada kita semuanya, jangan menangis. Pak Pendeta, saya tidak menangis, saya sukacita banget hari ini. Betul, saya tambahkan sedikit, jangan menangis tahun ini. Ingat ayat ini, amin. Ayat ini berkata bahwa Tuhan Yesuslah yang menghapus air mata kita. Dia tidak suka engkau menangis. Dia tidak suka anak-anaknya menangis. Dia suka Anda bersukacita. Dia suka saudara bersorak-sorai. Dia suka saudara menari-nari. Ada satu ayat Alkitab berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bersorak-sorai di tengah-tengahmu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan mau bersorak di tengah kehidupanmu. Tuhan mau bersukacita bersama dengan engkau. Tuhan tidak mau menangis bersama dengan engkau. Kalaupun dia menangis sebentar saja. Apa yang dilakukan Yesus? Terusnya ia menghampiri usungan itu. Ia menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti dan ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, saudara tahu ketika firman diucapkan, tidak ada kuasa yang mampu menahan firman. Bahkan neraka sekalipun tidak bisa menahan firman. Dan itu yang terjadi ayat 15 dikatakan, maka bangunlah orang muda itu
dan duduk dan mulai berkata-kata. Haleluya. Immediate respond. Tahukah saudara bahwa dunia ini akan merespon kepada firman? Dan tidak ada yang bisa melawan firman. Satu-satunya yang bisa melawan firman adalah manusia yang masih punya kehendak bebas. Pastikan engkau tidak melawan firman. Pastikan engkau respon pada firman. Amin. Dan ini yang paling saya sukai, sambungan yang terakhir. Mau dengar? Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana ibunya mendapatkan anaknya laki-laki itu. Yang mengerti katakan amin. Saya bisa bayangkan Yesus menyentuh, itu sedang diusung, diangkat. Dan Yesus menyentuh, dia di atas sayang. Yesus sentuh dan dia berfirman. Kemudian itu orang bangkit, duduk di atas peti mati. Dan kemudian saya percaya pengusung-pengusungnya, mudah-mudahan gak ada yang lari saudara ya, ketakutan. Meletakkan itu dan Yesus memegang tangan anak itu. Dan menyerahkan tangannya ke tangan ibunya. Mungkin akan ada tangisan. Tapi bukan tangisan duka cita lagi. Tapi tangisan sukacita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Akhir tahun nanti engkau bukan hanya penuh sorak-sorai sukacita, engkau juga penuh dengan tangisan sukacita. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Nain itu dikatakan orang Israel sebagai kota Hermon kecil karena dia bukit. Maka dikatakan di situ adalah the little Hermon. Hermon kecil. Dan kita tahu saudara bahwa dikatakan Alkitab, Hermon ini sumber berkat. Kita nyanyi saudara, bagaikan berkat dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, betul? Jadi ada sumber berkat di sana. Amin. Nah kemudian saudara, kata Nain sendiri itu artinya adalah mempesona. Kalau dikatakan Alkitab, ini tempat memang indah adanya. Orang-orang suka tinggal di sana, damai dan tenang keadaannya. Tapi saudara, di tempat yang mempesona sekalipun, di tempat yang memberkati sekalipun, ada juga tangisan putus pengharapan. Saudara, tidak peduli seberapa hebat pencapaianmu, seberapa banyak uangmu, tidak peduli seberapa besar berkat yang kita alami, ada saatnya tangisan itu tetap datang. Ada saatnya keputusasaan itu datang. Kalau Anda hari ini putus asa, saya berdoa Tuhan akan mengembalikan harapan kepadamu, menggantikan keputusasaanmu dalam nama Yesus. Tapi kalaupun engkau tidak, saya berdoa ketika harinya datang, engkau ingat firman ini dan engkau tetap percaya. Pada hari-hari demikian, Yesus sedang berjalan menuju ke arahmu. Yesus sedang berjalan menuju ke arahmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat 11 mengatakan kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Dan murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Yesus pergi tidak dikatakan ke Nazaret. Tidak dikatakan ke Gunung Tabor. Jelas dikatakan ke suatu kota namanya Nain. Yesus sudah menargetkan kota itu karena dia tahu dia punya misi ke sana. Yesus tahu misi apa yang dibawakannya ke sana. Tetapi perempuan ini tidak tahu. Kehidupannya penuh dengan tangisan. Kehidupannya penuh dengan kesedihan. Dia tidak tahu kalau Yesus sedang mengarah ke sana. Dia tidak tahu kalau Yesus sedang berjalan ke sana. Yang dia tahu hari ini hari penguburan anakku. Yang dia tahu hari ini aku akan mengantarkan anakku ke tempat peristirahatan yang terakhir. Yang dia tahu hari ini aku tidak melihat lagi anakku. Yang dia tahu semua kerja kerasnya selama ini mengasuh, membesarkan anaknya, semua sia-sia. Yang dia tahu usahanya untuk menyembuhkan, untuk merawat, untuk membawakan kesembuhan pada anaknya, semua sia-sia. Pengorbanannya tidak ada artinya. Itu yang dia tahu.
Tetapi di balik semua awan gelap yang menutupinya, Yesus sedang mengarah kepadanya. Saya bawakan kabar baik padamu Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin engkau tidak tahu apa yang jadi dalam hidupmu. Mungkin kau tidak tahu dan hidupmu berkata, hancurlah sekali ini. Tidak ada harapan sekali ini. Tidak ada gunanya aku hidup. Aku mengarah kepada kematian. Saya mau beritahu padamu hari ini, Yesus sedang mengarah kepadamu. Yesus sedang berjalan ke arah kehidupanmu. Haleluya. Dan Alkitab menjelaskan dengan terperinci tentang keadaan janda ini. Ayat 12. Setelah dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dari sini kita tahu saudara, dari satu ayat ini, kita tahu betul nomor satu tadi sudah saya sampaikan. Di tempat yang indah dan mempesona pun bisa ada tangisan. Ini pekerjaan setan. Di tempat di mana engkau seharusnya beristirahat, justru di situ engkau paling stres. Yang pertama, di tempat yang diberkati sekalipun seseorang bisa menangis. Dan ini sangat mengesalkan. Sangat-sangat saya berdoa itu tidak jadi bagi kita. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, ingat baik-baik, Yesus sedang mengarah kepada jalan hidupmu dalam nama Yesus. Nomor 2 dikatakan, janda ini menangis. Dan janda ini menangis karena anak laki-laki. Dan saudara tahu orang Israel sama seperti orang Batak, di mana anak laki-laki adalah pembawa marga, pembawa keturunan. Amin saudaraku. Bayangkan gimana ibu ini, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Gak ada lagi sayang, hanya itu satu-satunya. Gak ada lagi, gak ada lagi. Gak ada lagi ya Tuhan, cuman itu yang ku mau. Gak ada lagi ya Tuhan, cuman ini permintaanku. Gak ada lagi ya Tuhan, cuman ini perjuanganku. Enggak ada lagi ya Tuhan, cuman ini harapanku. Yang mengerti katakan amin. Enggak ada lagi Tuhan, enggak ada lagi, benar Tuhan, enggak ada lagi, cuman ini yang kau punya. Apa yang terjadi kalau semua yang kau punya tidak cukup untuk memenuhi harapanmu? Yang mengerti katakan amin. Anak laki-laki, anak tunggal, anak satu-satunya, ibunya sudah janda. Tentunya anak ini mungkin mengingatkan dia pada memori-memori yang indah akan bapaknya dulu, mendiang suaminya. Akan masa-masa yang indah dengan suaminya. Tentunya dia punya harapan, nanti kalau aku tua, anak laki-lakiku ini akan mengurus aku. Dia punya harapan anak laki-laki itu akan menghidupi dia. Dan ketika anak laki-lakinya ini meninggal, semua itu ikut pergi bersama-sama dengan anak laki-lakinya itu. Yang mengerti katakan amin. Mengingatkan kepada banyak hal suaminya anak ini. Dan itu adalah harapannya. Dan harapannya hilang begitu saja. Dan apa yang terjadi kalau semua yang sudah kita punya, semua kita mengatasinya, sudah enak hidup di dunia ini. Kalau memang bisa kita bicarakan semua dengan pasangan kita, sudah enak hidup di dunia ini. Kalau memang bisa kita kerjakan bersama dengan keluarga kita, sudah enak hidup dunia ini. Kalau memang bisa GKI mengerjakan semuanya, oh enak kali. Tapi apa yang terjadi kalau semua sumber daya sudah kita kerahkan, tapi belum mencapai harapan kita? Saya tahu itu yang menjadi permasalahan bagimu juga. Saya tahu itu yang menjadi permasalahan bagi saya juga. Kenapa? Karena harapan saya itu gereja ini tidak seperti ini saja. Saya punya harapan yang jauh lebih besar. Dan saya berdoa harapanmu untuk hidupmu tidak seperti ini saja. Punyai harapan yang lebih besar lagi. Perempuan ini tidak bisa dihibur oleh orang yang begitu banyak. Perempuan ini mungkin kaya tapi dia tidak bisa dihibur oleh kekayaannya. Dia diantarkan oleh begitu banyak orang. Kemungkinan besar dia orang terkenal. Kemungkinan besar saudara bahwa dia juga adalah orang yang sosialita.
Kemungkinan besar suaminya adalah mungkin orang besar di kota itu. Nggak tahu kita, tidak dituliskan. Tapi saudara, memang dikatakan saudara, semakin banyak orang yang datang pada waktu kematian seseorang di Israel, itu menunjukkan tingkat sosialnya di masyarakat. Jadi ini perempuan hebat tapi tidak mampu menjangkau harapannya. Yesus datang padanya dan dia berkata kepada kita semua yang dilawat olehnya, jangan menangis. Sayang, dengarkan saya, apapun yang jadi dalam hidupmu, Alkitab mengatakan dua perkara ini. Saya bacakan padamu, supaya Tuhan bisa menjamah saudara. Amin. Amin. Lukas 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Amin. Ayat 13 dikatakan jangan menangis. Nomor 1 dikatakan di sini saudara, jangan menangis. Tangisan tidak membawa kebaikan apapun kepadamu. Alkitab berkata Tuhan menyimpan air mata itu dalam buli-bulinya. Sesak pun hati ini. Menangislah bukan karena sesaknya hati ini, tapi menangislah karena dalam kesesakan sekalipun Tuhan tidak pernah gagal melepaskan kita. Amin. Tuhan tidak mau kita menangis. Dan kemudian saudara, di situ dikatakan nomor 2, berhenti. Para pengusung itu berhenti. Kalau pengusung itu jalan terus, Tuhan tidak bisa menjamah anak itu. Pengusung itu harus berhenti. Apa yang kau usung selama ini? Berhentilah. Kalau engkau mengusung kebenaran dirimu sendiri, berhentilah. Kalau engkau mengusung kesombonganmu, berhentilah. Kalau engkau mengusung kekuatan keuanganmu, berhentilah. Kalau engkau mengusung kehebatan keluargamu, berhentilah. Sekarang ini saudara, berhentilah. Berhenti. Berhenti apa? Berhenti ngomong negatif. Kalau tidak, Tuhan tidak bisa jamah. Amin saudaraku. Berhenti. Berhenti apa? Berhenti malas. Amin. Pengusung itu harus berhenti. Lalu Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kau kerjakan. Di sini dikatakan Yesus menjamah. Saudara harus mengerti kenapa wanita ini menangis. Karena begitu anak itu mati, wanita ini datang dari suku Israel. Dia tinggal di Galilea. Maka orang Israel tidak boleh menjamah mayat. Maka perempuan ini seberapa besar pun kasihnya pada anaknya, dia tidak bisa menyentuh anaknya lagi. Sayang, dengarkan baik-baik. Gak bisa lagi, gak bisa lagi, gak bisa lagi. Itu yang membuat kita menangis. Kenapa? Tak terjangkau lagi oleh tangan kita. Ada tempat-tempat dalam hidup ini yang tidak terjangkau oleh tanganku. Ada tempat-tempat dalam hidup ini yang tak terjangkau olehmu. Itu sebabnya kau menangis. Betapa engkau menginginkannya. Sayang, dengarkan, betapa aku menginginkan satu center yang besar. Sampai hari ini tidak terjangkau oleh tanganku. Tidak terjangkau olehku. Tapi disitulah ada satu orang yang bisa menyentuh mayat itu bukan karena sedih. Tapi dia menyentuh untuk membawakan kehidupan padanya. Yesus juga orang Yahudi, dan kalau dia menyentuh najis, dia akan jadi najis. Tapi ada satu yang beda dengan Yahudi yang satu ini, bahwa kenajisan tidak berkuasa atasnya, kematian tidak berkuasa atasnya. Kalau aku yang menyentuhnya, aku bahaya. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, biarkan dia datang. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh tanganmu, saya mau engkau lihat saat ini. Impian-impianmu, kerinduan hatimu, hal-hal yang Tuhan taruhkan dalam hatimu, yang memang tidak terjangkau. Hari ini dalam nama Yesus, ada Yesus yang menjangkaukannya untukmu. Dan bukan hanya dia jangkau, dia hidupkan, dan dia serahkan kembali ke tanganmu.
Dalam nama Yesus, beyond expectation, Allah yang memenuhi bahkan melampaui harapanmu akan, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, akan menjangkau ke tempat-tempat yang tidak terjangkau olehmu. Ke tempat-tempat di mana jawaban dari impianmu berada. Ke tempat-tempat di mana engkau butuh mukjizat. Dan dia ada untuk mendapatkannya bagimu. Dan dalam nama Yesus, sebelum tahun ini berakhir, ada banyak di antara kita yang mendapatkan impiannya dari Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan haleluya. Saya mau beritahu pada saudara, apa yang saya sampaikan hari ini benar. Tuhan kita memenuhi dan melampaui pengharapan kita. Tuhan kita juga ingat dan menghidupkan kembali pengharapanmu. Dan Tuhan kita dapat mengembalikan semua pengharapan yang hilang padamu. Yang percaya katakan, saya ya Tuhan. Jadilah padamu, jadi pada kita sebagaimana iman kita. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.